Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Validitas dan Reliabilitas. Yang pertama ada pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Menurut Sujana, validitas berkaitan dengan ketepatan alat penelitian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Sedangkan menurut Sugiono, validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Jadi, data yang valid itu merupakan data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek penelitian. Menurut para ahli, validitas instrumen dalam penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang berkaitan dengan sejauh mana seorang peneliti mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, dapat disimpulkan, suatu data itu dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan untuk menilai sesuatu itu tepat dengan apa yang seharusnya dinilai. Selain itu, data yang dilaporkan juga harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena validitas menekankan pada bukti, objektivitas, fakta, dan data yang ada. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis validitas. Validitas dibagi menjadi 3, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Validitas isi merupakan validitas yang memastikan bahwa sejumlah item yang representatif telah diperhitungkan dalam menyusun sebuah konsep. Nah, validitas isi ini merupakan sebuah fungsi yang menunjukkan seberapa baik sih dimensi serta elemen dalam sebuah konsep yang telah digambarkan. Contohnya adalah seorang peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh program kemampuan matematika siswa kelas 5. Peneliti memberikan tes berupa 15 masalah yang berbeda. Kinerja siswa pada tes ini sangat penting untuk melihat tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Nah, untuk itu, soal tes tersebut yang diberikan harus memiliki validitas yang dapat mengukur yang dinamakan kemampuan siswa yang telah ditetapkan oleh program. Nah, agar instrumen ini valid, maka peneliti harus melakukan soal tes terdiri dari soal yang mudah dan terdiri dari soal yang sukar. Kenapa? Agar soal tersebut representatif dan dapat memberikan informasi yang valid. Karena ketika soal tersebut terdiri dari soal yang mudah dan sukar, maka akan dapat mudah diidentifikasi bahwa siswa ini seberapa besar kemampuan siswa ini dalam kemampuan matematika seperti itu. Yang kedua adalah sampel yang cukup. Yang ketiga, format instrumen, di mana format instrumen ini meliputi kejelasan cetakan, ukuran huruf, ruang yang cukup untuk menjawab, dan keterbacaan soal. Yang berikutnya adalah, maka soal yang disusun berdasarkan kisi-kisi perlu diuji coba kepada sejumlah sampel di luar sampel penelitian, agar dapat diketahui bahwa memang instrumen ini dikatakan valid. Validitas yang selanjutnya adalah validitas konstruk. Validitas konstruk membuktikan seberapa bagus hasil yang diperoleh dari penggunaan ukuran sesuai dengan teori di mana pengujian dirancang. Jadi, validitas konstruk ini didasarkan seberapa apa yang telah diukur, penggunaan ukuran tersebut sesuai dengan teori-teori yang sudah ada. Nah, hal yang ini dinilai dengan convergent validity atau instrumen yang memiliki korelasi tinggi. Jadi, ketika suatu instrumen atau alat pengukuran yang digunakan itu sesuai dengan teori, maka instrumen tersebut dikatakan valid dalam segi konstruk yang tinggi. Seperti itu. Dan
validity variabel yang tidak berkorelasi. Nah, validity konstruk ini membuktikan terluas penggunaannya di antara 3 kategori validitas. Nah, adapun tahapannya pertama adalah variabel yang diukur didefinisikan dengan jelas. Apa sih yang diukur? Itu didefinisikan. Kemudian hipotesis. Jadi peneliti harus mencari hipotesis terlebih dahulu berdasarkan teori yang melandasi variabel tersebut. Nah, hipotesis tersebut diuji secara logis dan empiris. Contohnya apa? Contohnya pada peneliti yang benar mengembangkan tes tertulis untuk mengukur kejujuran seseorang dan bermaksud menggunakan pembuktian validitas konstruk. Nah, apa aja nih yang harus dilakukan oleh si peneliti? Yaitu mendefinisikan tentang kejujuran, merumuskan teori tentang kejujuran seseorang. Jadi kejujuran itu apa sih? Kemudian teori-teori tentang kejujuran seseorang itu dibandingkan dengan tidak jujur itu apa aja? Sehingga itu dapat diketahui dengan jelas perbedaan antara jujur dan tidak jujur. Nah, berdasarkan teori ini, peneliti akan menyusun hipotesis bahwa individu yang mendapatkan skor tinggi dalam tes kejujuran akan tergerak dalam mengembalikan barang milik orang lain. Nah, itu hipotesisnya. Bisa ditarik, harus ada hipotesis dari yang didasarkan pada teori. Nah, selanjutnya peneliti akan mencatat hasil tes kejujuran dan memisahkan siswa yang mendapatkan skor tinggi dan skor yang rendah. Kemudian ia melakukan tes lainnya, misalnya meninggalkan sebuah dompet berisi 50.000 di kelas. Nah, di dalamnya ada kartu nama. Kemudian jika hipotesis peneliti benar, maka orang yang mengembalikan dompet tersebut dikatakan memiliki tes kejujuran yang tinggi. Maka validitas konstruk instrumen tersebut dikatakan valid karena sesuai dengan teori. Seperti itu. Nah, yang validitas yang ketiga adalah validitas kriteria. Nah, untuk mendapatkan pembuktian validitas kriteria, peneliti itu biasanya membandingkan bentuk instrumen yang satu dengan bentuk instrumen yang lain. Biasanya bentuk instrumen yang baru dengan bentuk instrumen yang biasanya atau yang sudah digunakan di dalam penelitian, gitu. Kemudian pengukuran indeks validitas kriteria disebut dengan koefisien korelasi yang menunjukkan derajat hubungan antara skor individual yang diperoleh melalui 2 instrumen tersebut. Nah, koefisien korelasinya itu antara 1 plus 1 dan minus 2. Koefisien korelasi itu disebut juga koefisien validitas. Misalnya nih ya, suatu instrumen kan dirancang untuk mengukur kemampuan akademis kan, maka skor siswa berdasarkan instrumen tersebut harus sesuai dengan IPK yang atau nilai akhir yang siswa itu dapatkan. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, hal ini dapat dibuktikan jika skor siswa itu tinggi dan juga maka IPK-nya harusnya tinggi, maka hal itu dapat dikatakan instrumennya valid, sama-sama menghasilkan indeks yang tinggi gitu. Ya, kemudian contohnya apa? Nah, dalam validitas kriteria ini ada 2, ada congruent validity dan juga ada predictive validity. Nah, congruent validity itu apa? Apabila data instrumen dan data kriteria telah terkumpul pada waktu yang hampir bersamaan, kemudian dibandingkan. Jadi ada data instrumen dan data kriteria itu yang terkumpulnya dalam waktu yang bersamaan atau ada tenggangnya tuh cuma sedikit, seperti itu. Contohnya apabila seorang peneliti melakukan tes EQ pada sekelompok siswa kelas 8. Nah, kemudian membandingkan hasil penelitian self esteem yang dilakukan oleh gurunya, di mana kedua penelitian ini dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan. Tuh. Nah, contoh yang kedua adalah predictive validity. Peneliti harus menyediakan selang waktu antara pencatatan instrumen dan perolehan skor kriteria. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau yang sebelumnya tadi adalah waktunya sangat sedikit, hampir tidak ada, dikatakan hampir tidak ada waktunya atau perbedaan waktu. Tapi kalau ini di prediktif ini ada selang waktu karena dia dapat memprediksi. Contohnya apa? Seorang peneliti ingin membuktikan hasil tes keterampilan sains siswa yang diberikan pada awal semester. Nah, untuk melakukan prediksi di awal semester. Nah, kemudian skor keterampilan sains dibandingkan dengan hasil tes akhir semester untuk mata pelajaran sains. Jadi di awal semester itu untuk memprediksi. Nah, kemudian di akhir dibandingkan dengan akhir semester, di mana yang sudah melalui pembelajaran
adanya pembelajaran dan sebagainya. Kemudian dibandingkan apakah itu bisa dikatakan itu lebih tinggi, lebih rendah dan sebagainya, seperti itu. Dapat atau tidaknya instrumen tersebut mengukur memprediksi kemampuan peserta didik di masa yang akan mendatang. Nah, seperti itu dikatakan valid dalam hal kriteria yang predictive validity. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian reliabilitas. Reliabilitas ini berasal dari dua kata, yaitu rely dan ability. Nah, ketika kedua kata itu digabung, maka akan memberikan sebuah makna tentang pemahaman ataupun kemampuan tentang alat ukur yang dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai sandaran dalam pengambilan keputusan. Jadi, reliabilitas ini berhubungan dengan kemampuan alat ukur yang dapat digunakan dan dapat dipercaya dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, sedangkan menurut ahli statistik, reliabilitas ini berhubungan dengan konsistensi hasil dalam penelitian yang menggunakan berbagai metode dalam keadaan ataupun waktu yang berbeda. Sedangkan menurut pendapat ahli yang bernama Nur, reliabilitas ini berhubungan dengan seberapa jauh skor ataupun hasil yang diperoleh individu ketika dilakukan pengulangan tes. Jadi, menurut Nur, reliabilitas ini berhubungan dengan seberapa jauh skor ataupun hasil yang diperoleh dari individu ketika dilakukan pengulangan tes dengan soal tes yang sama. Nah, sedangkan menurut Aswar, reliabilitas ini berhubungan dengan karakter atau ciri utama dalam sebuah instrumen penelitian yang baik. Jadi, secara khusus, konsep reliabilitas ini mengacu pada sebuah konsistensi hasil pada item-item yang terdapat dalam sebuah kuesioner. Nah, hasil ini dapat dikatakan konsisten bila skor yang diperoleh pada suatu waktu dan pada waktu tertentu hasilnya relatif sama. Nah, apa tujuannya dari reliabilitas ini? Reliabilitas ini memiliki tujuan untuk mengukur sebuah konsistensi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, terdapat dua cara untuk menentukan tingkat reliabilitas. Yang pertama, test-retest reliability, yaitu suatu tes ulang yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian pada sampel penelitian yang sama dengan waktu yang berbeda. Jadi kata kuncinya itu terdapat pada sampel yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda. Namun tes ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan biaya dan waktu yang lama serta hasilnya pun tidak stabil. Nah, yang kedua, tes konsistensi internal, yaitu suatu metode konsistensi internal yang dilakukan dengan cara memberikan satu bentuk tes yang hanya diberikan sekali kepada satu kelompok subjek atau jenis-jenis reliabilitas. Jadi, membedakan reliabilitas menjadi dua, yaitu reliabilitas konsisten tanggapan dan juga reliabilitas konsisten gabungan item. Yang pertama yaitu reliabilitas konsisten tanggapan, di mana mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur terhadap instrumen tes itu sudah baik atau konsisten. Ada dua cara menguji reliabilitas tanggapan konsisten, yaitu teknik paralel dan juga teknik ulang. Teknik paralel dilakukan dengan cara membuat dua set instrumen. Kedua instrumen tersebut sama-sama diuji cobakan kepada satu kelompok. Diuji cobakan sebanyak 2 kali uji coba. Kemudian, hasil dari uji coba tersebut dikorelasikan dengan menggunakan korelasi produk momen atau korelasi person. Cara ini disebut juga dengan double test, double trial. Sedangkan yang teknik ulang dilakukan dengan menyusun satu instrumen, kemudian diuji cobakan dan hasilnya dicatat. Hasil tes tersebut diberikan kembali kepada kelompok semula dan hasilnya dicatat kembali. Kedua hasil tersebut kemudian dikorelasikan. Teknik ini disebut dengan single test double trial.
yang hampir sama, ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas konsisten tanggapan, yaitu terhadap tes atau instrumen. Yaitu yang pertama dengan teknik tes retest, prosedurnya sama dengan teknik ulang. Yang kedua yaitu teknik belah dua, di mana pada teknik ini pengukuran dilakukan dengan 2 kelompok item pada saat yang sama, karena kelompok item ini merupakan separuh dari seluruh tes atau instrumen. Dan yang ketiga yaitu bentuk ekuivalen. Di sini pengukuran dilakukan dengan membuat 2 tes yang setara, kemudian diberikan kepada responden atau objek ukur tes dalam waktu yang bersamaan. Skor kedua kelompok tersebut dikorelasikan untuk mendapatkan reliabilitas tes. Jenis reliabilitas yang kedua yaitu reliabilitas konsisten gabungan item. Reliabilitas konsisten gabungan item ini berkaitan dengan kemantapan konsistensi antara item-item suatu tes yang diperoleh dengan cara menganalisis dari 1 kali hasil pengetesan. Ada beberapa teknik mencari reliabilitas konsisten gabungan item ini, yaitu dengan cara menggunakan rumus Sperman-Brown, rumus Flanagan, rumus Rulon, rumus KR20, rumus alpha, dan juga rumus Hoyt. Yang pertama yaitu rumus Sperman-Brown. Rumus ini digunakan terlebih dahulu dengan cara membelah 2 nilai analisis butir soal, yaitu dengan mengelompokkan nilai soal-soal ganjil dan juga nilai soal-soal genap. Kemudian, kedua belahan nilai tersebut dikorelasikan dengan menggunakan rumus Sperman-Brown sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu rumus Flanagan. Untuk mencari reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus ini, kita harus melakukan analisis butir dan menggunakan teknik belah 2 ganjil genap. Rumus Flanagan yaitu sebagai berikut. Sedangkan rumus Rulon digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dengan cara melalui langkah analisis butir. Yang terakhir, kita akan membahas tentang teknik validitas dan teknik reliabilitas. Yang pertama kali yang kita bahas adalah teknik validitas. Teknik validitas ini ada 2 macam, yakni kredibilitas dan transferabilitas. Yang pertama adalah kredibilitas, atau biasa disebut dengan validitas internal, yang merupakan validitas yang diukur dengan menggunakan besaran yang menggunakan tes sebagai kesatuan untuk menentukan sebuah validitas butir dari sebuah tes. Jalali juga menyatakan bahwa jika ingin menghitung sebuah validitas internal, bisa menggunakan koefisien korelasi biserial. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh para peneliti jika ingin mencapai sebuah akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi dapat menggunakan atau melibatkan sebuah peneliti dalam kehidupan partisipan dalam jangka waktu yang panjang dan mencoba untuk memvalidasi
agar memperoleh analisis data. Dalam validitas internal, ada satu cara atau ada satu teknik yang sering digunakan oleh para peneliti, yakni triangulasi. Triangulasi ini merupakan sebuah teknik validitas yang sering digunakan oleh peneliti dalam memperoleh analisis data. Yang selanjutnya adalah transferabilitas, yang mana beberapa peneliti menekankan bahwa transferabilitas suatu hasil penelitian merupakan hak dan tanggung jawab peneliti yang hendak membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian terdahulu. Yang selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas sendiri merupakan sebuah instrumen yang digunakan berulang kali untuk mengukur suatu peneliti yang sama, maka hasilnya akan tetap stabil. Teknik yang digunakan untuk merehabilitas suatu penelitian ada 3, yakni yang pertama tes retest. Tes retest adalah salah satu bentuk teknik pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan cara mencoba suatu jenis instrumen dengan beberapa kali pada subjek yang sama. Yang selanjutnya adalah ekuivalen, uji yang dilakukan untuk mencoba instrumen yang berbeda tetapi tetap sepadan. Pengujian koefisien ini dilakukan seperti uji retest. Yang terakhir adalah internal konsistensi. Pada pengujian ini dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Ada beberapa cara yang digunakan untuk konsistensi internal, yakni yang pertama metode belah 2, yang kedua KR20 dan KR21, serta yang terakhir adalah alpha Cronbach. Pada metode belah 2, dalam teknik ini, dalam suatu instrumen dikerjakan satu kali oleh sejumlah subjek atau sampel dalam suatu penelitian. Sedangkan KR20 dan KR21 dilakukan jika instrumen tersebut memiliki satu jawaban benar saja. Untuk uji alpha Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban lebih dari satu. Baik,